Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah ekonomi industri. Dalam sesi ini kita akan belajar terkait dengan strategi industri yang sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan papan atas, perusahaan-perusahaan bonafide di dunia. Di Indonesia juga ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan strategi ini, yaitu strategi riset and development atau penelitian dan pengembangan. Sudah kita ketahui bersama bahwa setiap perusahaan itu menginginkan menjadi pemenang di dalam persaingan. Untuk menjadi pemenang dalam persaingan ini, perusahaan tersebut harus memiliki yang namanya itu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan melakukan efisiensi proses produksinya, melakukan efisiensi biaya produksinya dengan berbagai cara, dengan menggunakan mesin-mesin yang modern, dengan menggunakan teknik produksi yang unggul, dengan teknik produksi yang menghemat biaya, menghemat bahan bakar, dengan menggunakan bahan baku yang murah dan sebagainya, atau bisa dengan cara yaitu membuat produk yang memiliki keunggulan, memiliki kualitas, atau memiliki fitur yang belum pernah ada di pasaran sebelumnya. Dengan membuat produk yang memiliki fitur yang lebih unggul, yang lebih canggih dibandingkan produk yang sudah ada di pasaran. Nah, keduanya tadi efisiensi maupun inovasi ini, keduanya bisa ditempuh dengan menggunakan strategi riset and development atau R&D. Untuk menghasilkan biaya produksi yang murah, biaya produksi yang efisien, untuk memperoleh proses produksi yang canggih sehingga murah, tentunya kita memerlukan riset-riset terkait dengan cara atau teknik produksi untuk menghasilkan produk yang unggul, produk yang memiliki fitur yang baru, yang digemari oleh konsumen, yang berkualitas. Ini juga membutuhkan riset dan pengembangan. Jadi apa itu R&D atau Research and Development? R&D adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru, di mana ujungnya dapat menghasilkan produk atau jasa atau teknik atau cara yang baru, sehingga perusahaan atau produk yang kita buat memiliki keunggulan di pasar. Nah, metode ini banyak digunakan di dalam dunia industri. Tidak hanya menyangkut fitur dan desain produknya, tetapi juga pada proses produksinya tadi, maupun dalam proses distribusinya. Agar biar
produk yang kita hasilkan murah, tentunya membutuhkan riset terkait dengan teknik atau cara memproduksinya. Untuk biar produk kita mudah diterima oleh konsumen, tentunya kita juga membutuhkan riset terkait dengan pemasaran maupun distribusi. Nah, R&D ini biasanya menjadi departemen tersendiri di dalam perusahaan yang besar, karena mereka tahu terkait dengan arti pentingnya riset and development, di mana departemen ini akan melakukan riset yang mendasar, mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan informasi terkait dengan produk kita yang ada di pasar, kelemahannya apa, kekurangannya apa, kemudian konsumen menginginkan yang bagaimana, terus kira-kira jika diganti bahan bakunya dengan ini efeknya bagaimana, kemudian melakukan riset terapan, dan kemudian melakukan desain dan pengembangan. Dengan kekurangan-kekurangan itu, dengan kelemahan-kelemahan itu, bagaimana jika kita mendesain produk yang baru, kita mengembangkan produk yang sudah ada sebelumnya dengan menambahkan fitur baru, kemudian membuat prototipe, melakukan uji coba, dan dengan produk yang baru yang dihasilkan tersebut, kira-kira produk ini akan diminati konsumen atau tidak. Atau dengan teknik produksi yang baru, dengan menggunakan bahan bakar atau bahan baku yang berbeda dengan sebelumnya, kira-kira produk ini tetap diminati konsumen atau tidak. Atau produk ini bisa biaya produksi untuk memproduksi produk ini bisa lebih murah atau tidak. Ini tentunya sangat penting bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan. Adapun keuntungan dari research and development adalah yang pertama tadi, kita bisa menghasilkan produk yang memiliki diferensiasi, memiliki keunikan, memiliki keunggulan dibandingkan produk yang sudah ada di pasar. Dan ini tentunya dapat mengatasi kejenuhan konsumen yang selama ini menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk yang itu-itu saja. Dengan keunikan atau keunggulan produk tersebut, produk yang kita hasilkan tersebut, dengan fitur baru yang kita tambahkan tersebut, tentunya belum ada kompetitor yang memakai fitur ini. Tentunya karena masih unik, karena masih langka, harga jual produknya akan menjadi lebih tinggi. Nah, dengan keunikan tadi tersebut, dengan fitur baru tersebut, dengan teknik yang baru tersebut, kita perusahaan bisa memperoleh apa itu namanya hak kekayaan intelektual. Adapun tahapan dari R&D yang lazim terjadi adalah perusahaan atau departemen research and development tadi memetakan potensi dan masalah atas produk yang sudah ada di pasaran. Kelemahannya apa, kekurangannya apa, konsumen menginginkan bagaimana, kendala-kendala yang dihadapinya apa. Dikumpulkan semua data itu, kemudian dengan data yang lengkap tadi, kemudian mendesain produk yang sesuai dengan keinginan konsumen tadi, yang tentunya sudah mengatasi beberapa kelemahan, kekurangan dari produk yang sudah ada sebelumnya.
Kemudian kita ajukan kepada pihak manajemen disetujui atau tidak. Jika disetujui dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada tentunya, kemudian dilakukan uji coba. Jika relate masih memungkinkan dan sepertinya memiliki prospek yang bagus, tentunya dari uji coba tadi pastinya ada masukan-masukan terkait dengan kekurangan dari desain awal tadi. Direvisi, kemudian diuji lagi, direvisi, diuji lagi, sampai dengan titik ketika seluruh masukan-masukan tadi, seluruh kekurangan-kekurangan tadi setidaknya sudah cukup tertangani, sampai dengan dinyatakan bahwa produk ini sepertinya sudah final, beberapa kekurangannya sudah teratasi, beberapa kendalanya sudah bisa diatasi. Kemudian setelah dinyatakan produk ini final, jangan lupa tadi mengurus hak kekayaan intelektual. Setelah hak kekayaan intelektual ini kita peroleh, karena hak kekayaan intelektual ini, hak paten ini nanti akan melekat pada produk dan bisa membuat menjadi instrumen bagi perusahaan agar produk ini tidak mudah sebagai bentuk perlindungan hukum agar produk ini tidak ditiru oleh perusahaan yang lainnya. Setelah diurus terkait hak patennya, hak pengurusan kekayaan intelektualnya, kemudian diurus izin-izinnya sebelum dilempar di pasar, terkait misalkan izin halalnya, izin dari BP POM-nya, izin kelayakan uji emisinya, misalkan kalau itu produknya otomotif, dan izin-izin yang lainnya. Setelah proses perizinan selesai, kemudian barulah kita bisa memproduksi produk yang baru tadi secara massal, baru dilempar ke pasar. Nah, hak kekayaan intelektual tadi yang sudah disinggung tadi ada 3. Yang pertama adalah hak merek. Hak merek ini adalah hak untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Nama perusahaan kita bisa daftarkan hak merek, dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita juga harus mendaftarkan hak merek. Agar apa? Agar mereknya tidak dipakai oleh perusahaan yang lainnya. Adapun hak merek ini jangka waktunya adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan ke Kementerian Hukum dan HAM dan dapat diperpanjang. Yang kedua adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta ini berlaku selama penciptanya itu hidup, tentunya setelah hak cipta itu didaftarkan ya. Hak cipta ini berlaku selama penciptanya itu hidup dan terus berlangsung sampai dengan 70 tahun. Nah, hak cipta ini biasanya terkait dengan bidang-bidang seni seperti karya tulis, musik, karya arsitektur, seni rupa, peta, batik, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, hak paten. Paten ini lekat sekali identik dengan bidang industri. Hak paten merupakan hak yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuan di bidang
teknologi. Jangka waktunya adalah 20 tahun sejak paten tersebut didaftarkan dan tidak dapat diperpanjang. Setelah 20 tahun hak paten itu diterbitkan, maka setelah hak paten itu habis, maka akan menjadi public domain atau milik publik. Dan ketika sudah menjadi milik publik, orang lain atau perusahaan lain yang ingin memproduksi barang seperti yang sudah kita daftarkan diperbolehkan. Dikomersialisasikan, perusahaan lain ingin membuat barang kemudian dikomersialisasikan, itu tidak jadi soal, diperbolehkan. Tetapi jika selama hak paten itu ada, belum habis maksud saya, ketika ada perusahaan lain ingin memproduksi barang yang sama seperti yang kita daftarkan patennya, maka perusahaan tersebut harus meminta izin kepada penemunya dan biasanya harus membayar royalti. Nah, pada beberapa perusahaan bonafit di dunia terkait dengan research and development ini memandang research and development ini adalah suatu hal yang sangat penting, di mana hal ini bisa menjadi instrumen untuk memiliki perusahaan tersebut memiliki keunggulan kompetitifnya. Oleh karena itu, beberapa perusahaan terkemuka di dunia mengalokasikan dana yang tidak main-main, dana yang tidak sedikit, seperti Amazon pada tahun 2020 menggelontorkan 42 miliar US dollar untuk anggaran riset. Samsung pada tahun itu juga menggelontorkan 18,75 miliar US dollar untuk biaya risetnya. Dan dari itu, dari loyalnya pengeluaran perusahaan untuk riset, maka misalkan tadi Samsung itu sudah menghasilkan sampai pada tahun 2019 kemarin, 5 tahun yang lalu, sudah memperoleh 8.735 hak paten, dan ini menjadi perusahaan nomor 2 pemilik hak paten terbanyak di dunia. Nomor satunya masih IBM, International Business Machine, yang memiliki 9.400-an hak paten. Nah, ketika perusahaan memiliki hak paten, tentunya perusahaan akan memiliki perlindungan hukum atas produk yang diciptakannya. Jadi ketika perusahaan menciptakan produk baru dan itu sudah dipatenkan, berarti perusahaan memiliki perlindungan hukum atas produk baru yang diciptakannya. Perusahaan lain tidak boleh asal memproduksi tanpa meminta izin dari produk yang ditemukan tersebut, produk baru yang ditemukan tersebut. Nah, ketika produk baru yang kita hasilkan, yang dihasilkan perusahaan, itu diminati oleh konsumen, sangat diminati konsumen, maka perusahaan akan memiliki monopoli power. Perusahaan memiliki kekuatan pasar. Dan instrumen itu, hak paten itu, akan menjadi barrier bagi perusahaan-perusahaan lainnya untuk memasuki pasar yang kita ciptakan.
Di Indonesia, hak paten karena biaya riset pada perusahaan-perusahaan di Indonesia relatif kecil, maka hak paten yang didaftarkan di Indonesia relatif sedikit. Tetapi orang Indonesia, Presiden Indonesia yang kesekian adalah pernah memiliki 46 hak paten di bidang penerbangan, karena dia itu adalah orang yang pintar, jenius. Pak Habibie ini memiliki 46 hak paten di bidang penerbangan. Menurut beliau, Pak Habibie ini, keberhasilan bukanlah milik orang pintar saja. Keberhasilan adalah milik mereka yang selalu senantiasa berusaha. Itu yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan singkat terkait dengan research and development. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.